ويني لا ويا نور الحي لا ويني الله وانظر إلي لا ويني لا ويا نور الحي Dan di sekitar telaga Kausar itu ada 70.000 malaikat yang di tangannya ada tungkat dari neraka yang khusus untuk menghalau orang-orang yang tidak berhak minum air telaga tersebut. Nah, golongan siapa yang tidak dibolehkan mendekat telaga Kausar itu? Pertama, al-kuffar, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul. Orang-orang kafir jelas mereka dilarang mendekat kepada telaga Kausar. Yang kedua, al-murtaddun, orang-orang yang dulunya Islam namun pada akhirnya dia keluar dari Islam dan mati dalam keadaan demikian, murtaddun. Nah, mereka ini pun dilarang mendekat telaga Kausar. Yang ketiga, ahlul bid'ah, orang-orang ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini adalah orang-orang yang memasukkan sesuatu yang bukan agama ke dalam agama, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu perbuatan, sesuatu pekerjaan yang tidak dipraktikkan, yang tidak dianjurkan, yang tidak ada di masa Rasul dan masa sahabat, dia masukkan ke dalam ajaran agama. Istilah kasarnya ma'ada-ada agama. Sesuatu yang bukan bagian agama dikatakannya bagian agama, baik itu berupa i'tikad di dalam hati atau pekerjaan zahir. Nah, orang-orang yang semacam ini dilarang mendekat telaga Kausar di padang mahsyar itu. Kita ambil contoh misalnya macam orang mati. Orang mati itu biasa kita ada meninggal hari, ada menuju hari, ada 40 hari, ada 100 seterusnya. Nah, ini adalah sesuatu yang bukan bagian agama. Artinya apa? Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu hanya merupakan adat, merupakan kebiasaan di negeri kita. Jadi orang 100, 40, mahaul, itu hanya adat, kebiasaan. Jangan dikatakan itu bagian agama. Nah, sesuatu yang sifatnya adat, apabila di dalamnya mengandung nilai-nilai ibadah, maka itu menjadi pahala. Namun dalamnya itu bila mengandung hal-hal yang dilarang agama, maka itu menjadi hal yang diharamkan. Nah, jadi jangan beranggapan bahwa bila kada 100 asa berdosa, jangan. Bila kada mahauli kuitan asa berdosa, jangan. Karena itu bukan ibadah, itu hanya adat. Tergantung apa isinya adat itu. Kalau isinya kebaikan jadi kebaikan, isinya kejahatan jadi kejahatan. Tidak ada hadis yang menyuruh kita 140 hari atau para perkataan para sahabat. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwa sesuatu yang bukan ibadat dikatakan ibadat, nah maka itu adalah tergolong ahlul bidah. Yang keempat, al-mubghidun 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang membenci
keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang marah kada senang dengan keluarga Rasulullah, dengan zuriat Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, syafaati mubahatun illa liman la yubghiduna wa la yahsuduna ahadun illa zida anil haud yaumal qiyamah bisiyatin min nar. Tidaklah membenci akan kami, ujar Rasulullah, dan tidaklah dengki kepada kami keluarga oleh seseorang, melainkan dia akan dihalau, dijauhkan daripada telaga pada hari kiamat dengan tungkat-tungkat dari neraka. Nah, orang-orang yang matinya dalam keadaan hatinya benci kepada keluarga Rasul, maka dia tidak akan dapat tempat di telaga Kausar untuk meminum airnya. Yang kelima, as-sabbuna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mencaci maki sahabat Rasulullah. Dia kada senang dengan sahabat Nabi, dia marah kepada sahabat Nabi. Rasulullah SAW bersabda, syafaati mubahatun illa liman sabba ashabi. Ujar Nabi kita, syafaatku itu bebas, syafaatku siapapun bisa dapat, kecuali orang-orang yang mencaci maki, mencela sahabat-sahabatku. Nah, jadi orang-orang yang matinya dalam keadaan tidak senang kepada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, maka dia akan ditegah untuk mendekat telaga tersebut. Jadi kalau kita berjumpa atau semajlis, sekedudukan dengan orang yang mencaci maki sahabat Nabi, kalau kita diam di tempat itu mendengari, kita akan masuk dalam golongan itu. Hendaknya kita meninggalkan tempat tersebut. Atau ada tempat atau ada majlis di mana orang mencaci maki atau mencela keluarga Rasul SAW, kita duduk di tempat itu tidak meninggalkan, kita tergolong orang-orang yang mencaci maki keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, az-zalimun, orang-orang yang zalim, pemerintah yang zalim kepada rakyatnya, pejabat-pejabat yang zalim kepada rakyatnya, pemimpin yang zalim kepada anak buahnya, suami yang zalim kepada istrinya, orang tua yang zalim kepada anak-anaknya, ditegah daripada mendekat telaga Kausar itu. Yang ketujuh, al-mu'linun bil kabair, orang yang terang-terangan melakukan dosa besar, kada malu-malu memperbuat dosa besar, minum bir, minum arak, kada malu-malu, kada sembahyang Jumat dudukan di warung, kada malu-malu, lalakian bebunil kayak bini-bini, termasuk dosa yang besar. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan demikian. Orang yang bertato, wah, arai menampakkan tatunya. Al-mu'linun bil kabair, itu orang-orang yang menampakkan dengan dosa besar. Kalau dia tidak tobat dari yang demikian sampai dia mati, maka dia ditegah mendekat telaga Kausar itu. Yang kedelapan, al-mustakhifun bil ma'asi, orang-orang yang meremehkan maksiat. Maksiat dianggapnya inting, maksiat dipadahkannya boleh, maka ada apa-apa itu dosa halus, sekali-sekali biasa aja. Nah, meremehkan maksiat.
Yang kesembilan, al-mu'inuna 'alal zalimin, orang-orang yang mendukung atas orang-orang yang zalim. Kita mendukung orang-orang yang zalim, siapapun itu orang, kelompok-kelompok yang sudah kita ketahui dengan jelas kezalimannya, kita dukung, termasuk dalam golongan itu, terdinding, tertegah daripada telaga Kautsar. Yang ke-10, al-musaddiqun 'alal umara'il kadzibin, orang yang membenarkan penguasa yang dusta. Ini penguasa ini sudah tahu pendusta, dibenarkannya aja. Nah, demikian disebutkan dalam kitab At-Tazkirah lil Qurtubi tentang golongan-golongan orang-orang yang tidak berhak untuk minum air telaga Kautsar yang berada di padang